Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Gini loh, Bu. Dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh, Bu. Dia nangis, Bu, pikir sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya, kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum, bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer, saya bilang, kalau kamu dijewer, ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot, dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh, Bu. Ibu, kita masuk dalam kantor aja, Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita udah sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh, Bu, saya sebagai orang tua Terus sakit. kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan menyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja, Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga orang nggak ini? ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Saya bilang ini anak-anak Saya gini, sekolah. ini peraturan dari sekolah kah? Di kantor Enggak, kita. ini peraturan dari sekolah kah? Ya di kantor Bukan, Ayo di kantor. kita nggak Baru saya lihat Ini awal cerita pada saat sebelum tahun baru ya, sebelum Natal kan itu ujian. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian. Pada saat pembagian raport, karena saya merasa memang belum lunas dan situ juga saya memang keadaan sakit saya nggak bisa ke sekolah, kan libur ya sampai di tanggal 6. Memang di grup sekolah itu memang gurunya ada bilang bagi siswa yang belum melunasi SPP atau uang buku dan menyerahkan remedial, apalagi belum menerima raport, itu tidak dibenarkan untuk ikut pelajaran kan gitu. Jadi saya pikir itu cuman kata-kata aja sih ya. Udahlah saya pikir gitu. Akhirnya masuklah dia di tanggal 6. Tanggal 6 saya pikir anak saya itu sekolahnya biasa aja, boleh ikut. Masuk lagi grup ibu-ibu yang belum ngambil raport, silahkan datang karena anaknya tidak dibenarkan ikut pelajaran. Itu lagi yang masuk. Akhirnya saya VN pribadi, izin ibu, saya belum bisa datang hari ini, mungkin besok. Nah, saya nggak tahu nih kalau anak saya sudah duduk di lantai itu dari hari Senin, Selasa. Jadi di hari Selasa itu saya VN, itu dijawab iya, dibilangnya iya. Saya pikir kan nggak dapat hukuman lah ya, dan saya nggak kepikiran sampai itu dia duduk di lantai. Sampai hari Rabu, saya bilang sama anak saya, Mesa duluan datang, nanti mama mau coba jual handphone nak untuk bayar SPP sama bayar uang buku. Terus dia bilang gini, Isma, katanya Mesa malu loh. Kenapa malu nak? Mesa didudukkan di semen, mak, katanya. Lo kenapa didudukkan di semen? Nanti Mesa karena nggak buat PR. Enggak lo, gara-gara Mesa nggak ada raport, nggak ngambil raport. Masa iya? Nanti Mesa kalau misalnya terbukti Mesa cuman nggak buat PR, mama marah sama Mesa. Kalaupun dihukum gara-gara PR itu nggak masalah sama saya kan gitu. Sampai akhirnya saya izin lagi sama ibu gurunya, Bu izin, apa benar anak saya didudukkan di lantai gitu kan. Dia tetap bilang, kan sudah saya jelaskan bahwasanya anak yang belum melunasi SPP atau buku atau yang belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut
pelajaran, dia bilang gitu. Saking saya penasaran, saya ke sekolah datang, sampai saya di pagar sekolah, teman-teman dia kejar nih, megang tangan saya, ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah lo kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya. Kenapa harus anak saya? Itu aja sih yang dihukum. Tapi kan sampai saya dibawa ke kantor oleh Kepsek, saya tanya, Bu, ibu tahu nggak masalah ini? Sumpah saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak ibu dihukum sampai duduk di lantai, dan peraturan itu juga saya tidak tahu. Jadi ibu waktu datang menyaksikan sendiri. Menyaksikan, justru saya gini, buat video lah benar tidak gitu. Nah ternyata saya buat pas saya buat video dulu, memang betul dia duduk di bawah. Mesa duduk di bawah. Udah berapa hari saya bilang, dari pertama masuk. Ibu datang ke sekolah itu hari apa itu? Rabu kemarin. Rabu. Jadi posisi si adik ini duduknya di bawah Di lantai tuh. Enggak, maksudnya di samping mejanya apa di depan? Depan. Depan. Pas lah dia menghadap papan tulis gitu. Memang tidak dibolehkan sama gurunya untuk gabung sama teman-teman. Jadi saya bilang, Bu, mana saya kok macam binatang, saya sama kayak gitu kan, kayak kucing peliharaan gitu, kayak nungguin dia megang pulpen tidak, megang buku tidak gitu. Oh, berarti Bu sebenarnya anak Ibu dilarang mengikuti Iya, pembelajaran. memang tidak boleh datang, tapi anak ibu tidak mau pulang, dia bilang. Terus anak saya nggak boleh belajar, bilang gitu. Jadi Bu, anak saya jauh loh, Bu, jalan dari sana, bukan dekat ke sekolah. Jauh-jauh dia jalan sampai di sini cuma bisa jadikan keset. Saya bilang, duduk di lantai kan kayak nggak ada harga gitu. Itu yang saya kecewakan. Artinya anak ibu ada rasa ketakutan ketika pergi Iya, sekolah. takut. Dan ini bukan kejadian pertama kali. Kemarin itu belum bayar uang buku juga. Dia kayaknya trauma jadi nengok gurunya gitu. Kan Mama itu sebelum rapot ya. Uang buku Mama bayar lama katanya. Meca takut loh, Ma, asal mau ke sekolah berangkat nanti kena marah loh, Ma, nanti bukunya diambil. Saya buat lagi di grup, Bu, apa benar kalau yang belum lunas itu bukunya diambil? Enggak katanya. Mana ada katanya, tapi kenapa anak saya takut gitu. Jadi dia setiap kali ngambil buku, ngambil apa kalau belum lunas dia memang takut. Jadi kayaknya dia ngerasa takut gitu. Uang sekolahnya bulan apa aja ibu? Pokoknya 3 bulan sih dia, Pak. Dia 3 bulan, adik 3 bulan gitu memang. Dari Oktober berarti? Karena kan orangnya dapat dispensasi 6 bulan. Dapat dana bos kan, 6 bulan bayar gitu.